Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deyunita. Pada video kali ini saya akan membahas tentang dukung kesetaraan gender. 56% pegawai Citibank Indonesia adalah perempuan. Citibank ini punya komitmen yang bagus soal kesetaraan gender, yaitu 56% pegawainya adalah perempuan. Masuk ke latar belakang. Yang pertama, Citi Indonesia berkomitmen pada keberagaman dan juga inklusi. Yang kedua, 56% karyawan Citi Indonesia adalah perempuan. Dan yang ketiga, tersebar di semua level juga jabatan. Yang keempat, ada program Citi PK untuk pemberdayaan perempuan. Dan yang terakhir, CEO-nya Batara Sianturi mengatakan inklusi sangat tidak identik dengan Indonesia. Nah, jadi pada berita dari Liputan 6 tahun 2022, Citi Indonesia itu emang serius soal keberagaman. Yang menarik dari Citi Indonesia ini adalah lebih dari setengah karyawannya itu perempuan loh, jumlahnya 56%. Dan ini bukan cuma ada di posisi yang bawah ya, tapi udah menyebar juga ke bagian manajemen. Terus Citi Indonesia juga mempunyai program yaitu namanya Citi PK. Itu program untuk membantu pemberdayaan perempuan di luar kantor. CEO-nya juga mengatakan kalau inklusi itu udah cocok banget sama budaya yang ada di Indonesia. Next, mengapa isu ini penting? Dilihat dari data Bank Dunia dan dasar hukumnya. Data Bank Dunia tahun 2021 bilang 54% perempuan usia produktif di Indonesia bekerja. Dasar hukumnya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 melarang diskriminasi dan menjamin hak sama. Nah, kenapa sih isu ini penting banget? Yang pertama, dilihat dari datanya, Bank Dunia 2021 bilang kalau 54% perempuan di Indonesia yang usianya udah produktif itu aktif bekerja. Jadi, peran perempuan di ekonomi itu sangat besar. Yang kedua, secara aturan kita juga udah punya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Di situ jelas banget dilarang diskriminasi di kantor dan semua orang harus dapat hak yang sama, mau itu laki-laki ataupun dia perempuan. Konsep meritokrasi. Meritokrasi adalah sistem di mana orang naik jabatan karena kerja keras dan kemampuan, bukan karena dia laki-laki ataupun dia perempuan. Manfaat untuk bank. Yang pertama, kualitas SDM meningkat. Yang kedua, menciptakan persaingan yang sehat. Dan yang ketiga, menurunkan turnover karyawan. Pada slide ini menjelaskan terus bagaimana sih caranya Citibank bisa begitu. Kuncinya yaitu ada di meritokrasi. Nah, meritokrasi itu simpelnya gini. Kalau mau naik jabatan, itu dinilai dari kerja kerasnya dan kemampuannya, bukan dinilai dari gendernya. Entah itu dia perempuan atau karena dia laki-laki. Tidak ya. Nah, ini untungnya banyak buat bank. Yang pertama, bank bisa dapat orang-orang terbaik. Yang kedua, jadi ada persaingan sehat di kantor. Yang ketiga, karyawan akan jadi lebih loyal dan gak gampang resign karena mereka merasa diperlakukan adil tanpa memandang gender. Next, program Citi PK, Citi Peduli dan Berkarya. Fokus programnya ada di pemberdayaan ekonomi perempuan UMKM, pelatihan literasi keuangan, dan dukungan untuk wirausaha perempuan. Dampaknya membantu masyarakat dan branding Citibank menjadi positif. Nah, selain urusan internal, Citibank juga turun langsung ke masyarakat lewat program Citi PK ini. Fokusnya tuh ke perempuan UMKM. Dia dikasih pelatihan keuangan, dibantu modal usaha gitu. Jadi ya dua-duanya menang. Masyarakat terbantu, terus nama Citibank juga menjadi positif dan kelihatan sebagai bank yang peduli sama sosial. Next, analisa manajemen SDM. Yang pertama, rekrutmen tanpa bias gender. Yang kedua, peluang promosi yang sama. Yang ketiga, kebijakan work-life balance. Dan yang keempat, budaya kerja yang inklusif. Hasilnya yaitu ada
loyalitas dan produktivitas karyawan naik. Jadi, kalau kita bedah dari sisi manajemen SDM, langkah Citibank ini udah tepat banget. Coba ya, yang pertama, pas rekrutmen, mereka nggak mandang gender. Yang kedua, mau promosi jabatan itu kesempatannya sama. Yang ketiga, pasti ada kebijakan buat membantu karyawan, kayak cuti melahirkan, daycare, atau yang lainnya. Dan yang keempat, budayanya dibikin inklusif, jadi semua orang bakal merasa nyaman. Nah, efeknya apa? Efeknya ya jelas karyawan bisa jadi lebih semangat kerja, lebih produktif, dan juga lebih loyal ke perusahaan. Analisa GCG dan CSR. Yang pertama GCG, Good Corporate Governance, ada transparansi dan akuntabilitas, juga ada perlakuan adil terhadap stakeholder. Yang kedua CSR, Corporate Social Responsibility, ada tanggung jawab sosial ke masyarakat, dan mendukung SDGs poin kelima. Nah, terus kalau dari GCG atau tata kelola perusahaan yang baik, prinsip kesetaraan ini udah masuk banget. Karena salah satu prinsip GCG itu kan keadilan. Semua stakeholder harus diperlakukan sama. Dari sisi CSR juga sama. Program Citipeka itu kan bentuk tanggung jawab sosial dari Citibank. Dan ini nyambung juga sama tujuan SDGs nomor 5, yaitu tentang kesetaraan gender. Jadi, ujungnya kepercayaan nasabah sama investor ke Citibank itu bakal makin naik. Karena itu semua udah masuk banget. Opini pribadi, langkah Citi Indonesia sangat positif dan juga relevan. Opini yang pertama, sesuai dengan kondisi demografi Indonesia. Yang kedua, mendukung target SDGs tahun 2030. Yang ketiga, menjadi role model bagi bank lain di Indonesia. Dan yang keempat, membuktikan bank bisa profit sekaligus bisa berdampak sosial. Jadi, kalau menurut pendapat saya pribadi, apa yang dilakukan Citibank ini udah keren banget dan udah sangat relevan. Yang pertama, karena memang udah sesuai sama kondisi yang perempuannya aktif di Indonesia. Kedua, ini juga membantu pemerintah untuk mencapai target SDGs di tahun 2030. Yang ketiga, Citibank ini bisa menjadi panutan untuk bank lain. Yang terakhir, ini membuktikan kalau perusahaan tuh bisa sekalian cari untung dan juga bisa ngasih dampak positif kepada masyarakat. Solusi dan saran untuk bank lain. Yang pertama, buat kebijakan anti diskriminasi yang jelas. Yang kedua, adakan pelatihan leadership untuk karyawan perempuan. Yang ketiga, berikan fasilitas pendukung seperti daycare dan juga cuti melahirkan. Yang keempat, transparansi data gender di laporan tahunan. Dan yang terakhir, kerjasama dengan komunitas perempuan. Nah, untuk beberapa cara agar bank lain bisa niru seperti Citibank, saya ada beberapa saran. Yang pertama, bikin aturan anti diskriminasi yang jelas dan ditempel di kantor. Yang kedua, adain pelatihan khusus buat ngembangin karyawan perempuan biar siap jadi pemimpin. Yang ketiga, sediain fasilitas seperti daycare dan juga cuti melahirkan yang manusiawi. Yang keempat, di laporan tahunan coba dibuka datanya berapa karyawan pria dan juga wanita agar mereka tahu transparansi gender di tahun itu. Dan yang terakhir, coba kerjasama dengan komunitas perempuan dan buat program sosial. Kesimpulannya, kesetaraan gender bukan beban, tapi kunci baik untuk tumbuh dan berkelanjutan. Citi Indonesia membuktikan bahwa dengan menerapkan inklusi dan meritokrasi, bank bisa mendapatkan SDM terbaik dan kepercayaan publik yang tinggi. Jadi, kesimpulannya, keberagaman itu bukan beban. Buat perusahaan, justru itu modal untuk bank biar bisa lebih maju dan bertahan lama. Citibank ini udah membuktikan dengan inklusi dan sistem merit, mereka bisa mendapatkan SDM yang terbaik dan dipercaya banyak orang. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.